Ya. Shalom, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Allah itu baik, haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih
menikmati berkat firman Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena
Engkau bekerja dan berbicara kepada setiap umat-Mu yang mengikuti live streaming pada pagi hari ini. Berkat kekuatan yang baru kiranya Engkau mencurahkan buat setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Engkau nyatakan hikmat marifat-Mu dan Engkau memberkati setiap kami dengan taburan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, yang pagi hari ini Saudara tetap setia untuk dapat tetap beribadah walaupun Saudara masih ada di rumah masing-masing. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biarlah kita pagi hari ini mau belajar merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Kita masih melanjutkan tentang satu tema. Bagian yang kedua, mengikuti jejak Kristus. Pada pagi hari ini Saudara, saya rindu bahwa Saudara yang ada di rumah masing-masing jemaat Tuhan, khususnya jemaat GBS Purwokerto, kiranya Saudara tetap baik-baik dan sehat-sehat saja, tetap dalam perlindungan Tuhan, dan Saudara tetap mengalami sukacita apapun yang terjadi dengan situasi dan kondisi musim kehidupan Saudara. Saudara tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Sekali lagi shalom, shalom. Saudara, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab hari ini. Biasanya kita lebih senang memilih hal yang baik. Itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, Saudara, bukan sesuatu hal yang membuat kita susah. Ada satu pertanyaan, siapa sih yang mau pikul salib? Karena bertinta salib itu sudah seringkali tidak menjadi kesukaan orang Kristen. Kesukaan orang Kristen kebanyakan adalah berita berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tanpa salib Kristus, berkat itu tidak akan kunjung datang dalam kehidupan orang percaya. Maka dari itu saudaraku, pada hari ini, mengapa kita masih mau merenungkan mengikuti jejak Kristus itu yang seperti apa? Barang siapa yang ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Dia hidup, sama seperti Kristus hidup. Bagaimana jejak Kristus hidup pada waktu Dia mengemban misi sebagai Kristus dan juru selamat umat manusia. Ia taat sampai mati, ia taat sampai di kayu salib, dan dia menyerahkan nyawanya. Pada hari yang ketika dia bangkit dari antara orang mati, dan kemudian ia naik ke surga, saudaraku. Nah, kembali ke pertanyaan semula, siapa sih yang mau pikul salib? Siapa sih yang mau hidup susah? Siapa sih yang mau hidup menderita? Saudaraku, bukankah setiap orang Kristen itu disebut sebagai hamba Allah? Pertanyaannya juga, siapa yang suka menjadi hamba? Itu sindiran seorang filsuf yang bernama Plato, saudaraku. Plato berkata, siapa yang mau menjadi seorang hamba? Siapa yang suka menjadi seorang hamba? Bukankah setiap orang menginginkan bahwa hidupnya itu menjadi seorang raja? Ya, hamba itu adalah
sesuatu yang posisinya sangat rendah dan lebih rendah daripada telapak kaki, saudara. Karena hamba dalam pengertian itu keset itu diinjak-injak, saudara. Siapa yang mau hidupnya dalam kondisi di bawah? Siapa yang mau hidupnya itu susah? Siapa yang mau hidupnya itu menderita? Siapa yang mau pikul salib? Sementara firman Tuhan berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari, saudara. Salib adalah ciri khas seorang Kristen yang dewasa. Tanpa salib orang Kristen itu masih manja, saudara. Tanpa salib orang Kristen itu masih kekanak-kanakan karena tidak siap menderita, karena tidak siap untuk menghadapi kehidupan yang semakin hari akan membuat dia harus memikul sebuah tanggung jawab. Jadi salib adalah ciri khas seorang Kristen yang dewasa, saudaraku. Tanpa salib, orang Kristen itu belum bisa dikatakan mengikut Tuhan. Karena orang yang mau mengikut Tuhan, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan baru bisa mengikut dia. Bagaimana mungkin mau ikut Tuhan? Untuk sedikit waktu saja, untuk sedikit tenaga saja, untuk melayani Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan saja, enggan, bahkan tidak mau, saudara. Jangankan melayani, ibadah saja sudah enggan. Bagaimana mau mengikut Tuhan, saudara? Saudaraku, kalau minggu yang lalu disinggung bagaimana orang itu mengenal Allahnya. Orang itu mengenal Allah, itu memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, sehingga apa yang dikehendaki Allah itu ditangkap. Apakah kita hari ini menangkap apa yang dimaksud oleh Tuhan dalam kehidupan kita, saudaraku? Ingat, semakin dewasa kerohanian seseorang, semakin dewasa rohani seorang Kristen, maka ia akan semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin, saudaraku, orang yang mengikut Tuhan, orang yang mau menyangkal diri dan memikul salibnya, ya, dia tidak mau melayani Tuhan, itu mustahil. Dia tidak mau masuk dalam pekerjaan, itu mustahil. Kenapa? Karena dia harus, mau tidak mau, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Bagaimana?